Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Sudametri Dewi, calon guru penggerak Kota Denpasar, bertugas di SD Negeri 14 Dauh Uri. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu di antaranya, pendidik itu harus menuntun. Pendidik ibarat petani. Pendidik itu harus mampu sebagai panutan di depan, di tengah-tengah, membangun karsa, dan dari belakang mendorong peserta didiknya. Pendidik harus mampu membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa. Budi pekerti sangat penting diperhatikan dalam proses pembelajaran. Bermain juga salah satu kodrat anak dan harus dihadirkan dalam pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, Filosofi Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Anak-anak adalah unik yang memiliki beragam potensi dalam dirinya. Saya percaya bahwa bakat atau potensi diri anak dapat berkembang dan bermanfaat bagi anak jika mereka memiliki guru yang bisa membantu mereka menemukan dan mengembangkan bakat tersebut dan keluarga yang mendukung bakat mereka. Saya percaya bahwa pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan menyenangkan bagi mereka. Saya menganggap bahwa sebagai seorang pengajar, saya mempunyai sebuah wewenang serta tanggung jawab mengenai kewajiban saya, yaitu merubah anak menjadi tahu akan suatu hal, membimbing anak untuk memahami suatu materi, serta membuat target pencapaian sebuah prestasi anak. Saya berpikir bahwa selama ini pembelajaran yang telah saya laksanakan merupakan hal yang sudah tepat, dan saya telah berhasil menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini. Hal ini karena sebagian besar peserta didik saya terlihat nyaman-nyaman saja saat belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Mereka juga selalu mematuhi apapun instruksi saya walaupun saya tidak pernah menanyakan kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan untuk dilakukan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Menyadari bahwa selama ini baru sebagian dari konsep Ki Hajar Dewantara yang telah saya laksanakan. Menyadari belum sepenuhnya memandang anak sebagai subjek dari pembelajaran. Seharusnya dalam mengawali pembelajaran, saya menanyakan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan untuk dilakukan dan membuat kesepakatan bersama. Merdeka belajar. Saya juga semakin menyadari peran saya sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar mereka dapat merdeka secara lahir dan batin. Memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Ingin lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semakin sadar bahwa perubahan itu memang pantas terjadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan saya sebagai guru patut untuk mengikuti alur perubahan itu. Pentingnya menanamkan budi pekerti. Budi berupa pikiran, perasaan, kemauan menjadi pekerti berupa tenaga atau tindakan. Bermain adalah kodrat alamiah anak.
Melalui permainan, budi pekerti, cipta, rasa, karsa, atau karya, tenaga, anak akan semakin terasa. Jadi, pembelajaran harus disisipkan dengan permainan anak atau dolanan yang terintegrasi dengan budaya lokal dan sesuai dengan materi yang ingin dibelajarkan. Melaksanakan trilogi pendidikan dengan sebaik-baiknya. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang menyenangkan dan membuat kesepakatan bersama peserta didik. Menuntun dan memberi kebebasan dalam proses dan cara belajar siswa, melalui pemilihan model pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, potensi lingkungan, dan karakteristik materi pembelajaran. Mengembangkan profil pelajar Pancasila. Mengedepankan budi pekerti yang baik dalam pembelajaran melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan konsep budaya lokal, seperti Trihita Karana untuk mengajarkan konsep pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan mengutamakan 3 hal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas saja, namun dapat dilakukan di mana saja dengan media-media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mengintegrasikan permainan-permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, seperti megale-gale, meong-meong, mendengklengan, gewak maling taluh, ular naga, enggrang, dan lain-lain. Melakukan penilaian secara holistik dan seimbang. Penilaian tersebut berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian dari saya, terima kasih.